Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan ujian akhir semester Hukum dan Bisnis berbasis pada lingkungan hidup. Kami ambil dari sesi 15 dengan studi kasus pagar laut. Kami dari MJ501 kelompok 1. Berikut adalah anggota kelompok 1. Kami ada 8 member yang tergabung dalam kelompok kami. Latar belakang masalah. Pada Januari 2025, publik dikejutkan dengan isu pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang yang membentang sampai 30,16 km dengan ketinggian kurang lebih 6 meter dan melintasi di 16 desa. Rumusan masalah apa itu pagar laut, siapa pemiliknya, motif apa membangun pagar laut, adakah regulasi yang dilanggar, siapakah yang dirugikan, bagaimana pemerintah bersikap, jangan-jangan ini sebuah konspirasi, benarkah ini sebagai metode reklamasi alami? Dari hasil penelitian, setelah kasus pagar laut ini viral di media sosial, masyarakat dan pejabat banyak yang ingin melihat langsung ke lokasi. Dan ternyata benar ada pagar laut di sana, berupa bambu-bambu yang di atasnya ada jalan setapak dengan lebar kurang lebih 1,5 meter dan berjarak di 200 meter dari pesisir pantai. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di perairan tersebut telah terbit hak guna bangunan atas nama PT dan hak milik atas nama perorangan. Dari pembahasan menurut Undang-Undang Pasal 33 Ayat 3 di Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bunyi ayat dalam pasal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mengakses sumber daya alam di Indonesia, khususnya air. Amanat undang-undang ini juga jelas pemiliknya itu negara, bukan perorangan atau kelompok. Oleh karena itu, pemerintah tidak perlu takut sama pengusaha yang memasang pagar laut itu. Penerbitan SHGB dan SHM di atas perairan Tangerang jelas-jelas melanggar konstitusi negara kita. Pagar laut yang membentang di perairan Tangerang tersebut berdiri tanpa adanya izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan berada di zona perikanan, serta zona pengelolaan energi sesuai dengan Perda Rencana Tata Ruang DKP Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2023. Dari kacamata nelayan, pemagaran laut juga melanggar Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 garis miring Permen KP garis miring 2019 tentang izin pelaksanaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dijelaskan bahwa reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Diduga struktur pagar laut di Tangerang dibuat agar membentuk daratan hasil sedimentasi sebagai lahan reklamasi alami. Kepentingan besar terkait potensi ekonomi kawasan reklamasi termasuk proyek strategis nasional seperti Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2 telah menjadi magnet bagi berbagai kelompok kepentingan. Kesimpulan, proyek pagar laut Tangerang adalah contoh konkret dari bagaimana kebijakan yang tidak tepat dapat membuka peluang bagi praktik yang merugikan masyarakat dan mengecam kedaulatan negara ketika bisnis mengesampingkan kepentingan rakyat. Yang kita lihat hanyalah perampasan sumber daya atas nama pembangunan. Rekomendasi,
mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas keterlibatan semua pihak, termasuk kemungkinan adanya kolusi antara elit politik dan pengusaha dalam kasus pagar laut ini. Sekian presentasi dari kelompok 1, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.